Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di video kali ini saya akan mencoba membahas materi mata kuliah Bahasa Indonesia tentang kalimat efektif. Nah, seperti biasa sebelum masuk ke materi, jangan lupa untuk subscribe ya, share, like, dan komen untuk membangun channel YouTube ini. Terima kasih. Nah, apa sih pengertian dari kalimat efektif itu? Nah, kalimat efektif adalah kalimat yang dapat mengungkapkan gagasan ya dari penutur ataupun pembicaranya secara tepat sehingga dapat dipahami oleh pendengar ataupun pembaca secara mudah, jelas dan lengkap seperti apa yang dimaksudkan oleh si penulis ataupun si pembicaranya itu tadi. Unsur-unsur dari kalimat efektif. Nah, unsur-unsur dari kalimat efektif itu ada subjek, predikat, objek, pelengkap, dan keterangan. Nah, atau yang sering kita sebut dengan istilah SPOK. Nah, kalimat bahasa Indonesia baku sekurang-kurangnya terdiri dari dua unsur, yaitu subjek dan predikat. Nah, untuk unsur yang lain seperti objek, pelengkap, dan keterangan dalam suatu kalimat dapat wajib hadir ya, tidak wajib hadir, atau wajib tidak hadir. Nah, yang pertama itu subjek. Nah, subjek adalah bagian kalimat yang menunjukkan pelaku, tokoh, sosok ataupun benda ya, sesuatu hal, suatu masalah yang menjadi pokok ataupun pangkal pembicaraan. Nah, contohnya seperti ini. Misalkan adikku sedang melukis. Nah, jadi yang menjadi subjeknya di situ adalah adikku. Yang kedua contohnya kulkas paman besar. Nah, yang menjadi subjeknya di sini adalah kulkas paman. Jadi paham ya? Yang kedua yaitu predikat. Nah, predikat di sini adalah bagian kalimat ya yang memberitahu melakukan sebuah tindakan atau perbuatan dari subjek. Nah, predikat dapat pula menyatakan sifat, situasi, status, ciri, atau bahkan jati diri dari si subjeknya. Contohnya misalkan kuda meringkik. Nah, kata meringkik di sini pada kalimat ini memberitahukan perbuatan kudanya. Dan yang kedua, contohnya ibu sedang tidur siang. Nah, kalimat ini memberitahukan kalau ibu sedang melakukan perbuatan tidur siang. Yang ketiga yaitu objek. Nah, objek di sini adalah bagian kalimat yang melengkapi predikat. Nah, letak objek biasanya selalu di belakang predikat yang berupa verba transitif. Nah, yaitu verba transitif yaitu verba yang menuntut wajib hadirnya objek. Contohnya misalnya seperti ini. Naya menimang anaknya. Nah, jadi objeknya di sini adalah anaknya, ya. Sedangkan menimang sebagai predikat. Yang kedua, contohnya misalkan arsitek merancang jembatan layang. Nah, jadi objeknya di sini adalah jembatan layangnya, sedangkan predikatnya adalah merancang. Yang keempat yaitu pelengkap. Nah, pelengkap adalah bagian kalimat yang melengkapi predikat. Nah, letak pelengkap umumnya di belakang predikat yang berupa verba. Nah, posisi seperti itu juga sama ditempati oleh objek. Nah, dan jenis kata yang mengisi pelengkap dan objek juga biasanya sama. Yang kelima yaitu keterangan. Nah, keterangan adalah bagian kalimat yang menerangkan berbagai hal mengenai bagian kalimat yang lainnya. Nah, unsur keterangan dapat juga berfungsi menerangkan subjek, predikat, objek ataupun pelengkap. Nah, posisi keterangan ini biasanya dia bersifat bebas, dapat di awal ya, di tengah atau di akhir kalimat. Selanjutnya yaitu tentang pengertian kalimat efektif. Nah, menurut Arsjad dan Ridwan tahun 2001 mengenai pengertian dari kalimat efektif, beliau mengatakan kalimat efektif adalah kalimat yang benar ya dan jelas sehingga dengan mudah bisa dipahami oleh orang lain secara tepat. Dan yang kedua, menurut Arifin, nah beliau mengatakan kalimat efektif adalah kalimat yang memenuhi kriteria jelas sesuai dengan kaidah, ringkas, dan enak untuk dibaca. Nah, berdasarkan pengertian-pengertian dari para ahli itu tadi, dapat kita simpulkan bahwa suatu kalimat dapat dikatakan kalimat efektif apabila sesuai dengan kaidah bahasa, jelas dan mudah dipahami oleh pendengar ataupun pembaca kalimat tersebut. Selanjutnya yaitu syarat-syarat kalimat efektif. Nah, kalimat
bisa dikatakan efektif kalau dia memenuhi beberapa syarat. Yang pertama itu secara tepat dapat mewakili gagasan ataupun perasaan pembicara ataupun penulis. Yang kedua, sanggup menimbulkan gagasan yang sama, tepatnya dalam pikiran si pendengarnya ataupun si pembacanya, seperti yang dipikirkan pembicara ataupun penulis. Selanjutnya yaitu ciri-ciri dari kalimat efektif. Yang pertama yaitu kesatuan gagasan. Nah, secara praktis sebuah kalimat itu bisa dikatakan memiliki kesatuan gagasan apabila kalimat itu terdiri dari subjek, predikat, dan objek. Nah, kesatuan itu bermacam-macam, antara lain kesatuan tunggal, kesatuan gabungan, dan kesatuan yang mengandung pertentangan. Nah, contoh kesatuan gagasan ini yang pertama kesatuan tunggal. Contoh kalimatnya seperti ini. Semua penduduk desa mendapatkan penjelasan mengenai rencana pembangunan 5 tahun. Nah, kenapa kalimat ini dikatakan kesatuan tunggal? Karena dia cuma satu kalimatnya, tanpa ada kalimat penjelasan lainnya. Yang kedua, kesatuan gabungan. Nah, contoh kalimatnya yaitu dia telah meninggalkan rumahnya jam 6 pagi ya, dan telah berangkat dengan pesawat 1 jam yang lalu. Nah, kenapa kalimat ini dikatakan kesatuan gabungan? Karena dia di situ ada tanda penghubung dan ya, jadi ada 2 kalimat di situ. Dan yang ketiga yaitu kesatuan pertentangan. Nah, contoh kalimatnya misalkan seperti ini. Ayah bekerja di perusahaan pengangkutan, tetapi ia tidak senang dengan pekerjaan itu. Nah, jadi kesatuan pertentangan di sini ditunjukkan dengan kata penghubung tetapi. Paham ya? Yang kedua yaitu keparalelan. Nah, keparalelan itu adalah kesamaan bentuk yang digunakan dalam kalimat itu. Artinya, kalau bentuk pertama menggunakan nomina, bentuk seterusnya ataupun bentuk keduanya harus juga menggunakan nomina. Nah, kalau bentuk pertama menggunakan verba, berarti bentuk seterusnya ataupun bentuk keduanya harus menggunakan verba juga. Contoh, namanya ya, contoh kalimatnya ya. Namanya ditulis dengan jelas di kertas segel ataupun pencantumannya di kertas khusus. Kalimat yang kedua, tahap terakhir penyelesaian gedung itu adalah kegiatan pengecatan tembok, memasang penerangan, pengujian sistem pembagian air, dan pembagian tata ruang. Kalimat yang pertama itu tidak mempunyai kesejajaran karena 2 bentuk kata yang mewakili predikat terjadi dari bentuk yang berbeda. Nah, yaitu ditulis dan pencantuman. Nah, kalimat itu dapat diperbaiki dengan cara menyejajarkan kedua bentuk itu. Nah, menjadi seperti ini. Namanya ditulis dengan jelas di kertas segel atau dicantumkan di kertas khusus. Ya, kalau yang pertama tadi kan ditulis dan pencantuman. Jadi yang benarnya itu ditulis dan dicantumkan. Ya, jadi diganti. Kalimat yang kedua juga tidak memiliki kesejajaran karena kata yang menduduki predikat tidak sama dengan bentuknya, yaitu kata pengecatan, ya, memasang, pengujian, dan pengaturan. Kalimat itu akan baik kalau kita ubah menjadi predikat yang nominal, menjadi seperti berikut ini. Tahap terakhir penyelesaian gedung itu adalah kegiatan pengecatan tembok, pemasangan penerangan, pengujian sistem pembagian air, dan pengaturan tata ruang. Itu yang benarnya. Yang ketiga yaitu ketegasan. Nah, ketegasan itu juga biasa disebut dengan penekanan. Nah, yang artinya suatu perlakuan penonjolan pada ide pokok kalimat. Nah, dalam sebuah kalimat ada ide yang perlu ditonjolkan. Nah, kalimat itu memberikan penekanan ataupun penegasan pada penonjolan itu. Nah, ada beberapa cara untuk membentuk penekanan dalam sebuah kalimat. Yang pertama yaitu meletakkan kata yang ditonjolkan di awal kalimat. Contoh yang pertama misalkan, Presiden mengharapkan agar rakyat membangun bangsa dan negaranya ini dengan kemampuan yang ada pada dirinya. Nah, jadi yang ditekankan di sini adalah kata Presiden mengharapkan. Ya, jadi yang ditekankan di sini Presiden mengharapkan. Contoh yang kedua, harapan Presiden ialah agar rakyat membangun bangsa dan negaranya. Penekanannya di sini adalah harapan Presiden. Yang kedua,
membuat urutan yang bertahap. Contoh, bukan 1000, sejuta, atau 100, tetapi berjuta-juta rupiah telah disumbangkan kepada anak-anak yang terlantar. Kalimat ini salah. Seharusnya bukan 100, 1000, atau sejuta, tetapi berjuta-juta rupiah telah disumbangkan kepada anak-anak terlantar. Nah, jadi di sini membuat urutan kata yang bertahap di sini adalah, jadi dia diurutkan misalkan dari yang terkecil sampai yang terbesar, atau dari yang terbesar sampai yang terkecil. Jadi berurutan. Yang ketiga, melakukan pengulangan kata ataupun repetisi. Nah, contohnya, saya suka akan kecantikan mereka, saya suka akan kelembutan mereka. Nah, jadi pengulangan kata ataupun repetisi di sini ditunjukkan dengan saya suka. Dan yang keempat, melakukan pertentangan terhadap ide yang ditonjolkan. Contoh, anak itu tidak malas dan curang, tetapi rajin dan jujur. Nah, jadi di sini melakukan pertentangan di sini ditunjukkan dengan kata tetapi. Yang kelima yaitu mempergunakan partikel penekanan ataupun penegasan. Nah, contohnya, saudaralah yang bertanggung jawab. Jadi penekanan ataupun penegasannya di sini adalah saudaralah. Ciri-ciri kalimat efektif yang keempat yaitu kehematan. Nah, kehematan dalam kalimat efektif adalah hemat dalam mempergunakan kata. Nah, kehematan tidak berarti harus menghilangkan kata-kata yang menambah kejelasan suatu kalimat. Nah, penghematan di sini mempunyai arti penghematan yang memang tidak diperlukan sejauh tidak menyalahi kaidah tata bahasa. Nah, penghematan dapat dilakukan dengan beberapa cara. Yang pertama, menghilangkan pengulangan subjek. Contoh, karena dia tidak diundang, dia tidak datang ke tempat itu. Ini salah, ya. Jadi kalimat dianya di sini ada dua. Nah, seharusnya ini bisa diubah menjadi kalimat karena tidak diundang, dia tidak datang ke tempat itu. Itu yang baru benar. Jadi kata dianya dihilangkan satu. Yang kedua, menghindarkan pemakaian superordinat pada hiponimi kata. Nah, contoh kalimatnya seperti ini. Ia memakai baju warna merah. Nah, kalimat ini kurang tepat. Kalimat ini bisa diperbaiki ataupun diubah menjadi ia memakai baju merah. Nah, kata warna dihilangkan karena kata merah sudah mencakup kata warna. Yang ketiga yaitu menghindarkan kesinoniman dalam satu kalimat. Nah, contoh kalimatnya seperti ini. Sejak dari pagi ia termenung. Nah, kalimat ini kurang tepat. Kita bisa perbaiki menjadi sejak pagi ia termenung. Nah, kata dari itu dihilangkan karena kata dari bersinonim dengan kata sejak. Yang keempat, tidak menjamakkan kata-kata yang berbentuk jamak. Contoh kalimatnya seperti ini. Para hadirin dimohon berdiri. Nah, kalimat ini kurang tepat. Kita bisa perbaiki atau kita ubah menjadi hadirin dimohon berdiri. Nah, kata para dihilangkan karena kata hadirin sudah merupakan bentuk jamak. Ciri-ciri kalimat efektif yang kelima yaitu penalaran ataupun logika. Nah, kalimat yang efektif harus logis karena setiap kalimat harus bisa dipertanggungjawabkan dari segi akal sehat dan sesuai dengan penalaran. Contoh kalimat yang pertama ya. Kepada kepala sekolah, waktu dan tempat kami persilahkan. Contoh kalimat yang kedua, untuk mempersingkat waktu, mari kita lanjutkan acara ini. Nah, seluruh bagian dari kedua kalimat ini sebenarnya bisa dimengerti, tetapi ada beberapa bagian yang sulit untuk kita terima secara akal sehat. Nah, maka dari itu jalan pikiran penulis ataupun pembicara harus menentukan mudah tidaknya sebuah kalimat bisa dipahami. Yang keenam yaitu kepaduan. Nah, yang dimaksud dengan kepaduan di sini adalah kepaduan pernyataan dalam kalimat. Nah, sehingga informasi yang disampaikan tidak terpecah-pecah dan terpisah-pisah. Nah, ciri-ciri dari kalimat yang padu yang pertama yaitu kalimat yang padu tidak bertele-tele dan tidak mencerminkan cara berpikir yang tidak simetris. Nah, oleh karena itu sebaiknya kita hindari kalimat yang panjang dan bertele-tele. Yang kedua, kalimat yang padu mempergunakan pola aspek plus agen plus verbal. Nah, secara tertib dalam kalimat pasif persona. Selain itu juga kalimat yang padu
juga tidak perlu menyisipkan sebuah kata seperti daripada atau tentang. Nah, antara predikat dan kata kerja dan objek penderita. Contoh kalimatnya seperti ini. Makalah ini akan membahas tentang desain interior pada rumah-rumah adat. Nah, kalimat ini kurang padu. Seharusnya kalimat ini bisa kita ubah atau bisa kita ganti menjadi makalah ini akan membahas desain interior pada rumah-rumah adat. Jadi kata tentangnya kita hilangkan atau kita hapus. Contoh kalimat yang kedua, misalkan mereka membicarakan daripada kehendak rakyat. Nah, ini kurang padu kalimatnya. Kalimat ini bisa kita ganti atau bisa kita ubah menjadi mereka membicarakan kehendak rakyat. Ciri kalimat efektif yang ketujuh yaitu kecermatan. Nah, maksud dari kecermatan di sini adalah bahwa kalimat itu tidak menimbulkan tafsiran yang ganda atau lebih dari satu maknanya. Nah, serta tepat dalam pilihan kata. Artinya tidak terdapat kata yang maknanya sama. Contoh kalimatnya seperti ini. Pada hari itu mereka saling bersalam-salaman. Ini kalimat yang kurang efektif. Ya, harusnya kalimat ini bisa kita ubah atau bisa kita ganti menjadi kalimat yang efektif seperti ini. Pada hari itu mereka saling bersalaman. Ya, jadi nggak usah diulang-ulang bersalam-salamannya, cukup satu aja, bersalaman. Yang kedelapan yaitu kesepadanan struktur. Nah, kesepadanan ialah keseimbangan antara pikiran ataupun gagasan. Nah, dan struktur bahasa yang dipakai. Kesepadanan kalimat ini diperlihatkan oleh kesatuan gagasan yang kompak dan kepaduan pikiran yang baik. Nah, beberapa ciri dari kesepadanan. Yang pertama, kalimat itu mempunyai subjek dan predikat yang jelas. Nah, ketidakjelasan subjek ataupun predikat suatu kalimat tentu saja akan membuat kalimat itu menjadi tidak efektif. Nah, ketidakjelasan subjek dalam suatu kalimat terjadi apabila sebelum subjek kalimat tersebut terdapat kata depan, di, dalam, bagi, untuk, pada, sebagai, tentang, mengenai, menurut, dan sebagainya. Contoh kalimatnya seperti ini misalkan. Bagi semua mahasiswa perguruan tinggi ini harus membayar uang kuliah. Nah, kalimat ini bisa kita ubah atau kita ganti. Jadi kita ganti seperti ini. Semua mahasiswa perguruan tinggi ini harus membayar uang kuliah. Jadi kata bagi itu dihilangkan atau dihapus saja. Dan yang kedua yaitu dalam kalimat itu tidak terdapat objek yang ganda. Nah, subjek yang ganda akan memunculkan kalimat yang tidak terfokus. Contohnya seperti ini. Penyusunan laporan itu saya, dibantu oleh para dosen. Ini salah. Seharusnya ini bisa kita ganti atau kita ubah menjadi dalam penyusunan laporan itu, saya dibantu oleh para dosen. Yang ketiga, kata penghubung intrakalimat tidak dipakai pada kalimat tunggal. Nah, jadi kata hubung dipakai untuk membangun sebuah kalimat majemuk. Nah, oleh sebab itu kata hubung atau kata sambung tidak diperkenankan ada di dalam kalimat tunggal. Nah, hal itu perlu kita cermati. Contoh kalimatnya seperti ini. Kami datang agak terlambat, pakai tanda titik ya, titik, sehingga kami tidak dapat mengikuti acara pertama, titik. Nah, kalimat ini dapat diperbaiki dengan dua cara. Ya, yang pertama yaitu dengan mengubah kalimat itu menjadi kalimat majemuk seperti berikut. Contohnya kita ganti menjadi kami datang agak terlambat sehingga kami tidak dapat mengikuti acara pertama, titik. Jadi tanda titiknya cuma satu di akhir kalimat. Nah, yang kedua yaitu dengan cara mengganti ungkapan penghubung intrakalimat menjadi ungkapan penghubung antar kalimat seperti berikut. Kita gantinya seperti ini ya. Kami datang agak terlambat, titik. Oleh karena itu, kami tidak dapat mengikuti acara pertama, titik. Yang keempat, predikat kalimat yang tidak didahului oleh kata yang. Nah, pemunculan kata yang akan menghilangkan predikat dalam sebuah kalimat. Contohnya seperti ini. Bahasa Indonesia yang berasal dari bahasa Melayu. Itu salah kalimatnya. Nah, ini bisa kita perbaiki atau kita ubah menjadi bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu. Jadi kata yangnya itu dihapus. Kalimat efektif yang ke-9 yaitu yang terakhir,
tidak bermakna ambigu atau membingungkan. Nah, contoh kalimat ambigu itu seperti ini. Presiden memimpin rapat terbatas mengantisipasi perubahan cuaca di Istana Negara. Nah, kalimat tersebut ambigu. Kenapa? Karena yang dibahas perubahan cuaca hanya di Istana Negara atau di negara. Perbaikan agar menjadi kalimat efektif, kita bisa mengubahnya menjadi dua kali. Yang pertama, bisa kita rubah menjadi di Istana Negara, Presiden memimpin rapat terbatas membahas perubahan cuaca. Dan perubahan yang kedua, Presiden memimpin rapat terbatas di Istana Negara membahas perubahan cuaca. Oke teman-teman, cukup sekian untuk materi mata kuliah Bahasa Indonesia tentang kalimat efektif. Jangan lupa untuk subscribe, share, like, dan komen untuk membangun channel YouTube ini. Sampai bertemu di video-video berikutnya. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.